Iya, saya juga menyapa yang streaming. Haleluya. Mari kita siapkan mendapat berkat yang luar biasa dari Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, bulan lalu kita sudah belajar tentang DNA kita, yaitu DNA Kristus. Katakan DNA Kristus. Ya, jadi 1 bulan kita belajar DNA Kristus, yaitu DNA yang tidak terkalahkan. Karena firman Tuhan mengatakan saudara dan saya adalah lebih dari pemenang. Amin. Lalu waktu hari ulang tahun kita mendengarkan visi dan misi. Visi itu apa? Visi itu tujuan. Ya, tujuan kita menjadi sama seperti Kristus. Lalu dalam perjalanan menuju misi, ya visi itu ada namanya misi. Ya, jadi misi itu untuk mencapai tujuan kita. Nah, kalau saya umpamakan begini saudaraku. Kalau saudara mau tujuan saudara pergi ke ya tidak jauh-jauh lah, Semarang begitu saudara. Saudara harus melewati Mojokerto, nah ini misinya. Ya, tujuannya Semarang, tapi harus melalui Mojokerto, Jombang, Kertosono, dan seterusnya. Dalam perjalanan misi ini kadang-kadang ono macete gitu saudaraku ya. Ada problem-problemnya tadi itu dikatakan sekali Yesus tetap Yesus. Bagaimana supaya kita sekali Yesus tetap Yesus saudaraku. Kalau kita nggak ngerti. Nah hari ini kita akan belajar nilai kehidupan orang percaya. Katakan nilai kehidupan orang percaya. Kalau kita sudah mengerti nilai hidup kita, maka perjalanan kita, misi kita ini nanti menghadapi kemacetan atau ada kecelakaan, saudara tidak akan berhenti. Ya, karena sudah tahu nilai-nilai yang saudara harus pegang. Nah sebab itu kita akan belajar sama-sama pada siang hari ini nilai kehidupan orang percaya. Ya, Bapak Ibu yang kekasih, dunia mengukur ya nilai atau value seseorang itu dari pencapaian. Ya, kaya raya. Wah, orang dunia pasti gitu. Wah, luar biasa itu. Nilainya ya, itu dunia saudaraku. Apalagi saudaraku, pencapaian untuk populer ya. Apalagi saudaraku, memiliki kedudukan, pangkat yang tinggi. Ya, itu nilai-nilai dunia. Tetapi nilai orang percaya, perhatikan, itu nilai yang sejati. Katakan, nilai orang yang percaya, yaitu nilai yang sejati. Apa itu? Nilai sejati tidak ditentukan oleh standar dunia. Kalau dunia memiliki standar, ya keberhasilan itu berarti wah ciamik gitu saudaraku ya. Lalu populer dan lain sebagainya tadi. Tetapi kalau nilai orang yang percaya ya, itu ditentukan ya bagaimana Allah memandang diri kita. Jadi nilai hidup orang percaya, nilai yang sejati itu ditentukan oleh Allah bagaimana memandang hidup kita. Nah Bapak Ibu yang kekasih, mungkin saudara tanya, Pak caranya gimana? Iya tuh, Allah memandang nilai hidup kita. Saudara kekasih, mana kita tahu? Saudaraku, sebab itu perlu kita belajar. Ya. Belajar untuk membaca firman Tuhan, belajar untuk mengenali firman Tuhan. Sehingga kita tahu sama ya. Karena firman Tuhan mengatakan kita ini memiliki pikiran Kristus. Nah apa yang ada di dalam Alkitab yang tersurat maupun tersirat. Yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Misalnya begini. Charlie, engkau berharga di mataku. Tuhan berkata gitu. Berarti tidak ditentukan dengan siapa Charlie. Gitu saudaraku. Iya. Apa? Ditentukan oleh apa? Oleh apa yang Alkitab katakan. Bagaimana Allah memandang Charlie. Bagaimana Allah memandang saudara. Itu nilai kehidupan kita.
Kalau saudara tahu nilai ini saudaraku, percayalah saudaraku. Saudara akan terus berjalan menuju seperti apa yang Tuhan kehendaki. Yaitu menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih, banyak orang tanya sama saya, Pak Gembala, dari saya kesaksian berapa tahun yang lalu sampai sekarang melayani Tuhan kok semangat dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kalau saya ingat-ingat ya memang saudaraku, banyak tantangan, banyak rintangan, banyak masalah. Kadang-kadang ditipu sana, ditipu sini. Tetapi apa yang Tuhan taruh dalam hati saya ini, yaitu visi dan misi tadi. Lalu nilai-nilai, nilai yang sejati. Nah, hari ini kita akan belajar ya, dari apa yang Tuhan, cara pandang Tuhan dalam kehidupan orang yang percaya. Nah, dari Rasul Paulus kita akan belajar, yaitu kita akan baca dahulu Roma pasal 12 ayat 1 sampai 3. Cepat saudaraku ya. Roma 12 ayat 1 sampai ayat 3. Yang sudah siap membaca katakan amin. Aduh, rupanya lemes kabeh saudaraku. Tutup berberan nih saudaraku ya. Kok lemes, remas saya dah. Apa? Tak pes kempes. Yang keras, 2, 3. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan hidupmu yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Terus, janganlah kamu menjadi apa? Serupa dengan dunia ini, tetapi berupalah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu manakah kehendaklah apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Terus berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Bapak Ibu yang kekasih, coba perhatikan baik-baik. Rasul Paulus dengan begitu sangat istilahnya jelas sekali mengatakan, ya nilai hidup kita ini dari cara pandang Allah itu bagaimana? Lah kita orang yang percaya harus memiliki apa yang dikatakan oleh Alkitab tadi. Nilai hidup orang percaya yang pertama, nilai kita berasal dari identitas kita dalam Kristus. Baca yang keras, 2, 3. Nah, Allah memandang saudara kudus, suci. Lalu saudara berkata, aku yopo, aku ini siapa, belum apa-apa. Itu cara pandang yang salah. Kenapa? Allah memandang saudara kudus dan suci. Maka itu serahkan tubuhmu. Sejak saudara terima Yesus, seharusnya ketika saudara terima Yesus, saudara harus bertumbuh. Menyerahkan hidup saudara. Apa cuma ibadah itu menyerahkan tubuh kita? Enggak saudaraku. Iya. Apakah hanya saya sudah mempersembahkan? Bukan itu saudaraku. Ya, serahkanlah tubuhmu. Itu saya katakan gini. Keberadaan saudara seluruhnya. Ya. Wongkul, katakan wongkul. Ya. Dalam hidup kita ini ada apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Amin. Ada kehendak, ada pikiran, ada perasaan. Itu harus kita serahkan pada Tuhan. Nah, lalu Tuhan ngomong sama kita, serahkan hidupmu, ya, yang kudus, yang apa tadi katakan? Yang berkenan kepada Allah. Loh, dari mana Pak saya berkenan? Ingat. Maka itu saudara perlu belajar menyimak firman Tuhan. Ya, baca saudaraku. Siapa saudara di dalam Kristus? Ya, jadi identitas saudara ditentukan karena saudara di dalam Kristus. Begitu saudara terima Yesus. Yuk dibaca yaitu 1 Korintus 6
Ini Rasul Paulus menuliskan, waduh, saya percaya, saya berdoa setelah saudara mendengar firman Tuhan ini nanti saudara renungkan di rumah. Saudara mulai rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa. Ya. Lalu saudara mulai bersikap melayani. Pak, saya tidak apa-apa. Saudara hadir di gereja itu melayani juga. Yang suka katakan amin. Yang suka katakan yes. Ya. Maka itu saya perlu melibatkan anak-anak muda sekarang ini. Supaya mereka itu melayani, bukan hanya sekedar melayani. Memiliki pengertian lebih lagi dari apa yang Tuhan katakan. Nah, Tuhan katakan ini apa? Ayo, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu tubuhmu. Tubuh yang kita serahkan tadi. Yang Allah mengatakan kudus dan berkenan tadi. Adalah apa? Bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Pertanyaan saya, Roh Kudus di mana? Nah, yang mantap saudara. Roh Kudus di mana? Saudara betul-betul meyakini ini saudaraku. Ya terus, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara tidak bisa abu-abu. Ya, aku Kristen iyo. Tapi aku ijek nyekel ngene. Nyekel apa iku? Mbuh, nggak ngerti aku. Nyekel jimat tak kayak aku mbiyen ya. Apa nyekel maaf ya kepercayaan saya dulu. Mama saya dukun ya. Jadi masih abu-abu. Nggak bisa. Itulah engkau sudah dibeli. Jangan ngele sih. Dibeli. Lunas. Nah pertanyaan saya kalau saudara mau cepat, mau cepat. Dibeli lunas. Dibeli lunas dengan apa? Dengan darah Yesus. Bukan dengan hal-hal yang bersifat panah. Saudara di mana tolong Fit? Dibaca Fit? 1 Petrus, enggak saya tulis nanti kalau kesuwen. Biar no David yang baca. 1 Petrus 1 ayat 18 atau 17, 18 kalau nggak salah Fit. Baca yang keras Fit, ada mic itu Fit. Perhatikan, saudara sudah dibeli. Ya saudara ini milik Kristus, gak bisa abu-abu saudaraku. Terus. Nenok gereja tok milik Kristus, nenok omah milik sopo? 1 Petrus 1 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Dan jika kamu menyebutnya Bapa. 18 berarti Fit. Sebab kamu tahu. Bahwa kamu telah ditebus. Terus. Dari cara hidupmu yang sia-sia. Nah dengan cara hidup yang sia-sia. Dulu misalnya saudara mencari sesuatu yang sia-sia dalam dunia. Loh Pak gak perlu mangan. Mangan perlu saudaraku. Tapi kalau fokus ke situ berarti saudara sudah menduakan. Ya, terus. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal. Terus. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Haleluya. Amin. Darah sudah dibeli dengan darah yang mahal. Bukan dengan barang yang fana. Ya. Berikan tepuk tangan yang panjang. Katakan thank you Lord. Katakan terima kasih Tuhan. Itu harus saudara terima. Maka saudara kan iman saudara terus akan bertumbuh terus. Ya. Lanjutkan dari tadi saudaraku yang kita baca di dalam ayat yang ke-20. 1 Korintus 6 ayat 19. Ayat yang ke-20. Ya ayo yang keras. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Terus karena itu apa? Muliakanlah Allah. Muliakan Allah dengan bukan hanya di gereja. Ya, muliakan Allah dengan tubuhmu. Di mana kita berada? Di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di mana kita berada. Karena Alkitab mengatakan engkau kudus. Kita kudus bukan karena perbuatan kita, karena Kristus yang sudah menebus kita.
Jadi, saudaraku yang kita, ya, apa yang Tuhan berikan kepada kita ini sangat-sangat luar biasa. Identitas kita sebagai orang percaya adalah dasar dari nilai hidup saudara dan saya. Apa Ibu ingin kasih? Saya cari ya, ada satu quote dari Bapak Gereja namanya Agustinus dari Hippo, ya. Yuk kita baca, perhatikan luar biasa Saudara apa yang dikatakan. Ya, manusia memiliki nilai apa? Lebih keras 2 3. Ya. Manusia memiliki nilai yang tak ternilai. Karena apa? Ya, manusia diciptakan apa? Segambar dan serupa dengan hanya manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Bukan gajah samono gedene. Iya, banyak orang kalau saya lihat selalu tanyanya itu, loh, nek Allah kenapa gak gelem dadi gajah? Loh, Allah itu dadi cacing ya iso. Dadi obor-obor iso enggak? Bisa karena Allah Maha Kuasa. Tapi kan harus ada tujuannya. Tujuannya apa? Manfaatnya apa? Ya apa ya? Apa? Ngerti apa enggak? Nah, tapi manusia ciptaan gambar dari Allah. Yang telah jatuh dalam dosa. Semua manusia sudah berdosa. Kehilangan apa? Kemuliaan Allah. Apapun yang kita kerjakan, ya, itu tidak dapat menebus dosa kita. Tapi karena begitu besar apa? Kasih Allah kepada dunia. Hingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya, jangan binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh, dahsyat men, katakan dahsyat men. Enggak, tepuk tangan yang panjang batu. Oh itu sebabnya saya ini, wah sekalipun 71 tahun saudara. Kalau untuk memberitakan firman Tuhan, wah saya enggak mau biasa-biasa. Sepenuh hati. Ya, waktu saya di Malang itu 5 kali saudaraku. Mulai rotok geliang didik saudaraku. Sampai ono ulang tahun mana. Sampai mata saya merah. Amper saya bilang, Yos wis konain masing ikut Pak Yos, gak apa-apa Yos. Tapi belum saya ucapkan. Roh Kudus berkata, kamu bisa. Amin. Bisa Tuhan, bisa. Ya wis tenggorokannya sampai entek kabeh. Saya begitu sampai di sini saya muji-muji Tuhan. Haleluya. Waduh, sayang Pak David dapat tugas dari kantor saudaraku ya. Jadi tidak bisa hadir. Tapi melayani juga. Wah, waras saudaraku. Dari apa namanya, mantu saya nomor 4 bilang gini. Pak, mau temu abang kok. Abangnya Pak. Wis ojo ngomong meneng wae doa wae. Apa maneh memang abang saudara. Panas dalam saudara, tapi tidak apa-apa lah. Ya. Selagi bisa, haleluya, mengapa tidak? Tepuk tangan yang banyak buat Tuhan. Ya. Saya ulangi, dari Bapak Agustinus ini luar biasa. Manusia memiliki nilai yang tidak ternilai. Mau nilai apa? Makanya Tuhan Yesus itu, ngusir babi, ngusir setan oleh babi. Berapa babinya? 2000 lebih. Iya tuh. Lalu Tuhan Yesus memberikan pelajaran, ya. Satu orang bertobat, ya. Seluruh malaikat bersorak-sorai. Nilainya satu orang itu lebih dari babi 2000. Babi saya kira ya sakilo ya. Saya kira larang ya Fit. Gara-gara keseman babi Fit. Tapi nilai babi yang mahal itu pun saudaraku. Tidak sebanding dengan nilai 1 jiwa. Betul? Sebab itu ayo. Terus berdoa. Supaya semua orang diselamatkan. Karena Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan. Amin. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan Yesus. Ya. Orang yang memahami nilai dirinya di hadapan Allah. Ya, kalau saudara sudah tahu. Saya paham nilai diri saya di hadapan Allah.
yang tidak ternilai tadi. Ya. Maka kita tidak akan tergoda untuk mencari pengakuan dari dunia. Iya apa iya? Betul apa betul? Iya. Jadi enggak usah dibanding-bandingke. Amin. Iya toh. Jangan orang sana, punya ini aku kok gini ya. Kerja setengah mati kok gini. Ya salah saudaraku. Yang penting saudara nilainya di hadapan Allah. Itu saudara paham, mengerti. Saudara kehilangan sesuatu di dunia ini, saudara. Kehilangan sesuatu. Ya, apa itu? Mungkin saudara ditipu orang. Ya, tidak mengurangi nilai saudara. Iya apa iya? Miliki itu. Ya, masuk di dalam roh saudara. Paling dalam. Maka saudara akan melihat ya, karya Tuhan yang luar biasa. Ya, enggak peduli. Masih ingat kesaksian saya? Ya. Dilokno ambil mertuo, dilokno ambil dulure mamah. Itu. Dulu saya belum kenal Tuhan. Ya roto sakit hati saudaraku. Tapi begitu saya kenal Tuhan, Tuhan berkata, engkau berharga di mataku, engkau mulia. Aku Tuhan mengasihi engkau. Dulu saya tidak ngerti, Tuhan mengasihi aku. Buktinya mana Tuhan? Papa aku gak ono, aku sekolah gak nutuk. Mana buktinya Tuhan? Nah ini kita mengukur dengan cara berpikir dunia. No, salah cara pikir Alkitab kita. Buktinya apa? Bukti yang paling otentik, bukti yang tidak dapat dibantah 2000 tahun yang lalu. Karena dia mengasihi kita. Dia datang memakai tubuh daging. Supaya kita kenal siapa yang kita sembah. Dia rela mati di atas kayu salib. Supaya kita yang percaya mendapat hidup yang kekal. Tepuk tangan panjang buat Tuhan. Boleh saudaraku diberkati luar biasa. Boleh. Pangkat boleh. Iya. Boleh, enggak dosa, enggak salah. Ini David Harjo ini mulai doktor saudaraku ya. Nanti mari gini, ya apa dokter apa ya. Nanti setelah ini profesor. Enggak apa-apa, enggak salah. Ya, tapi nilai kita tidak ditentukan itu, yang sejati nilai kita ditentukan dengan apa yang Tuhan katakan. Sekali lagi berikan tepuk tangan, kita masuk yang kedua. Haleluya. Saya akan cepat saja saudaraku. Nilai yang kedua, ya, nilai yang terbentuk melalui pembaharuan akal budi kita. Yang keras, 2, 3. Nilai yang terbentuk melalui pembaharuan budi, ya, atau oleh pembaharuan budi. Roma 12 ayat 2. Tetapi janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah oleh apa? Pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu yang kekasih, ya, hanya melalui pembaharuan budi, kita ini dapat mengenal Allah kita ini siapa. Kita akan lebih tahu jati diri kita. Gitu saudaraku. Sebab itu saya dorong terus saudara. Ayolah baca Alkitab, pelajari, renungkan. Ya. Maka saudara akan tahu identitas saudara. Kalau saudara tahu identitas saudara, maka nilai itu akan ada dalam hidup saudara. Coba baca Efesus 4 ayat 23 dan 24. Selalu Tuhan gini, yang menjadi masalah orang Kristen itu pembaharuan akal pikiran. Katakan akal pikiran. Atau budi kita ya. Ayo Efesus 4 ayat 23 dan 24. 2, 3. Supaya kamu apa? Dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Kalau manusia mengatakan, tidak mungkin
Dunia mengatakan tidak bisa. Alkitab berkata tidak ada yang mustahil bagi Allah. Alkitab juga berkata tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi kalau dikasih tugas sama bos, saudara percaya untuk lebih lagi melalui kehidupan saudara. Saudara tidak perlu, waduh gak bisa. Jangan bilang gak bisa. Kenapa saudara gak bisa? Karena saudara berkata gak bisa. Terus menengohai, bawa dalam doa. Tuhan aku percaya Tuhan, kalau engkau mengangkat aku dalam level ini Tuhan. Engkau punya rencana, hikmatmu turun Tuhan. Oh jadi, karena engkau percaya. Nek kau berkata, tidak mungkin, tak mungkin, ya tak mungkin, ya tidak mungkin. Iya. Waktu saya dipanggil Tuhan, nggak ngerti apa-apa. Pernah kan dilokno kini, dilokno nala. Kon kok dadi pendeta, kayak apa gini lah enak. Iya. Ketuaan kan dadi pendeta iku. Umur 51. Iya. Jadi gembala. Tuh wes ngene ae lah enak nglayani ae. Tapi enggak bisa Saudaraku. Tuhan ngasih visi. Harus jadi gembala. Saya tidak sadar, tapi dorongan Tuhan itu ada. Lalu saya melangkah ke misi, perjalanan. Apa Bem salah Bem? Oh, di sini ada sebagian yang masih ikuti saya waktu lama dulu. Bagaimana saya manok ngene Manyar, Pakuwon City, enak-enak saudaraku, kasur empuk mesti turu nek awan nang ngene TP. Lah 5 kali ibadah. 5 apa 6 ya? 6 kali ibadah. Bayangin. Jadi kalau siang itu saya tidur tak kasih lemari tidur ngene, mburin lemari. Nanti bangun. Wah, terus dilokno mek pendeta. Oh, nguber setoran. Tahu nguber setoran? Nguber setoran. Loh, lah dia enggak ngerti saudaraku. Memang mahal, 1 bulan itu 35 juta, 1 tahun 420. Pertama itu akhirnya munda. Lah kalau enak-enakan, loh ya enggak bisa. Mas Yudin lo tahu, wah itu jemaat lama itu saudaraku. Ya, bagaimana saudaraku? Tapi karena ya tadi itu loh Fit, ya, panggilan Tuhan. Wes nyanyi ini teman ini. Pandang terus padanya, jangan menoleh jalan terus. Jangan pandang salah wong akeh. Pandang saja Yesus. Dilokno ngene, dilokno ngono wah karep-karepmu. Wes sing dosa kono itu aku. Jalan. Haleluya. Sekarang masih jalan lagi. Gading pantai saudaraku. Mari ini termin ke-8. Tadi ngomong-ngomong ambil Pak Indro. Pak, jalan Pak bangunan. Lu jalan dek. Nah, nek gak jalan lah Tuhan ngisin-ngisini Tuhan. Tuhan dewe sing ngisin. Aku melo isin gak? Halo, melo isin gak aku? Loh, melo isin tak enggak? Loh, lah nek gak jalan. Ya saya itu melo isin enggak sih? Tuhan izin. Ya toh, itu kan dari Tuhan. Saya ikut izin enggak? Ono sing enggak, ono sing izin. Nek aku gak izin berarti aku gak duwe rai. Saya ini manusia saudaraku. Jiwit jek loro saudaraku. Ya. Tapi saya enggak ambil pusing. Ya, selama Tuhan yang punya gawe pasti dicukupi. Katakan, pasti dicukupi. Iya. Maka itu, saya ini kadang-kadang, nek ambek nyonya aku kadang guyonan lho. Iya ya kok iso kene ya. Ya mbuh. Nek sakjane enak-enakan ngono wis mari lah enak sebarang ono. Anakku wis gede kabeh, wis iso golek duwe dhewe kabeh, wis duwe putus, duwe cicit. Seneng-seneng ae lah enak sih. Cepat tuwek. Siapa mau pensiun angkat tangan?
Tak doano cepet tuwek kon. Iya, saya nambah pensiun. Sampai saya besok rambut putih nongoni mimbar sini tetap saya akan khotbah saudara. Lah nek untune entek kok ya gak apa-apa, itu palsu. Lah nek putune ucul, nek untune ucul, nek khotbah ya apa gak apa-apa, cuman guyu kabeh. Mari ambil enake ae saudaraku. Kerja apa susah-susah. Betul. Iya, gak perlu kon bisa tetap iso tuwek ya. Dia apa ya? Ayo, mana ojo nyek wong tuwek. Enak toh jadi anak Tuhan itu? Iya, saudaraku. Ya. Coba. Saudara baca. Ya, pembaharuan ini akan membentuk kehidupan saudara. Jadi kalau ada tantangan, jangan salahku apa ya Tuhan? Ya sudahlah Tuhan, tuntun saya Tuhan. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Iya. Kalau saudara merasa bersalah ya bertobat. Kembali ke jalannya Tuhan. Pasti. Karena gini loh saudara, saya mau tanya dengan saudaraku. Manusia ada yang sempurna enggak? Oh, apa enggak? Ya sudah. Bisa enggak saudara salah? Bisa. Tapi kalau salah dilikno ambil firman, dilikno ambil pendeta, dilikno ambil orang lain, dilikno ambil apa yang Tuhan katakan. Bertobat. Jangan terus, wah, asal enak dewe, iya kon gak ngelakoni, aku sih ngelakoni soro. Loh ya kabeh ngelakoni soro saudaraku. Itu tergantung saudara meresponi firman Tuhan. Kalau saya mau enak ya sudah enak sudah. Tapi saya enggak mau. Kalau saya nganggur malah saya bisa wah cepet tuwek gegeran tok. Iya karena dunia ini tetap ada problem. Iya kan? Ayo pergantian presiden ada problem. Iya tak? Engkau wis kabeh. Aku kadang-kadang ndelok Jokowi ya sakno lho saudaraku. Iya. Wong aku sing ngene. Ya ruwet deh. Apa nek Pak Jokowi saudaraku ya. Iya. Tapi enggak apa-apa lah. Memang itu harus dilalui. Supaya Indonesia menjadi berkat buat dunia. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Coba saudaraku. Ya. Saudara baca. 1 Yohanes 2. Ayat 15 dan 16. Firman Tuhan mengatakan demikian. 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Wah, keras loh ini. Tajam loh ini. Iya. Manusia sifatnya itu ya sementara. Iya. Coba saudara, lihat saya. Oh, iya. Tadi ketemu ambil Cik Iwa, ambil Cik Swing. Waduh, tambah nom. Iya jarimu tambah nom, saudaraku. Iya toh. Tapi namanya manusia bertambah enggak? Iya. Tapi dia dikali itu gelem enggak? Saya ini kalau sama wanita saya paling takut. Ketemu sama teman saya tadi waktu kemarin malam. Maaf ya, udah lama gak ketemu. Dia celuk, loh kokun. Oh iya, saya sopo kon. Iya. Oh aku cecene Pak Sunario full gospel. Oh iya. Kajeng ngomong, cek lemune sungkan aku. Biasanya wedok dia ngomong cek lemune. Itu aku sih ngomong David. Ya, saya tidak bertanggung jawab. Ya, tidak seneng. Tapi dikon kuru. Angel. Nah dikei loro. Ya, saudara geng kasih. Ya, saya ini cuma nggak apa-apa ya. Saya tidak muji tapi ini kenyataan. Istri saya itu Bu Gembala itu niatnya kuat. Serius. Dia turun ada berapa kilo sekarang? Hah? 13 kilo. Ya, tapi bukan dadak loh saudaraku. Ya, dia tekuni terus. Diet, bukan diet toh. Apa ya diet ya? Intermittent fasting apa? Apa? Ya ngono lah. Jadi 7 jam makan, 8 jam makan,
16 jam. Ya. Itu. Kuat. Gitu. Malam minggu dok, enggak lah. Malam minggu anak-anak datang makan sama-sama. Tapi terus. Sudah lama loh. Kan enggak besar lagi sudah. Sekarang tambah langsing. Waduh, tambah seneng aku. Enggak lah, hanya intermezzo supaya saudara masih tetap sadar. Ya, Bapak Ibu yang kekasih, saya rindu saudaraku, saudara tidak mengasihi dunia. Boleh saudara berkati, boleh saudara populer, boleh segalanya boleh, tetapi itu bukan nilai yang sejati. Ya, taruhlah nilai saudara. Ya, dalam identitas saudara, saudara anak Allah, saudara punya tujuan yaitu menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Nah, seorang bapak bernama Tertullianus mengatakan demikian saudaraku. Yuk kita baca ya. Yaitu 2:3. Kita tidak dapat menjadi apa? Temannya dunia. Ya, dan tetap setia kepada Allah, ya pastilah. Jangan menjadi teman dunia. Dunia ini akan binasa, percayalah. Coba sekarang perang gak mari-mari, saudara. Bukan kita senang perang, enggak. Tapi itulah dunia. Ono terus. Tapi orang yang tahu nilainya, haleluya. Identitasnya yang menjadi dasar. Saudara akan mengalami banyak berkat-berkat yang luar biasa. Yang terakhir, saudaraku. Yang ketiga, nilai yang terukur dari kerendahan hati dan melayani sesama. Yuk dibaca dengan keras 2:3. Nilai, yang keras nilai yang terukur dari kerendahan hati dan melayani sesama. Orang percaya kepada Kristus pasti rendah hati. Ya, enggak kira sombong. Tidak kira angkuh, tidak kira minta pujian. Tidak perlu diakui dunia, tidak apa-apa. Tapi kalau saudara punya nilai, pasti orang akan kagum dan memberikan nilai dalam hidup saudara. Iya apa ya? Iya. Yuk kita baca dulu, yaitu di dalam Roma 12 ayat 3 tadi. 2:3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saya heran kalau ada, maaf ya, ada pendeta diangkuwe gitu. Saya itu ya gak wani ngomong soalnya boloku dewek saudaraku. Tapi saya itu kok gak cocok gitu loh saudaraku. Ya karena apa? Kita ini jadi anak Tuhan harus bijaksana, rendah hati. Mungkin saya belum pernah saksi di sini. Saya pernah saudaraku melayani di sebuah showroom mobil. Ya, pendetanya datang, dia duduk di kursi gini, wah gini saudaraku ya. Lalu saya datang, orang-orang datang, wah dia kayak enggak mau, wah kayak dia itu di bawah satu strip Tuhan Yesus gitu. Ngerti ya? Wah kayak ya apa gitulah. Ya saya sih, ya saudara tahulah gembala saudari apa, saudara. Saya enggak peduli, tak samperin. Pak, shalom Pak, shalom. Ya sudah enggak apa-apa. Mau apa lagi, ya kita berdoa aja. Memiliki pikiran yang bijaksana. Ya, jangan berpikir saya ini lebih tinggi daripada kamu. Wah, enggak baik itu saudaraku. Mungkin di depan saudara karena takut. Karena saudara takut. Iya, maka dia enggak apa-apa. Tapi di luar orang itu, di belakangnya. Mungkin saudara dirasani. Ya, tetapi enggak masalah. Ya. Nah saudaraku yang kasih, kita buka. Apa yang Rasul Paulus ajarkan kepada kita, yaitu dalam
dalam Filipi 2 ayat 3 dan 4. Ya, ayat pendukung ini. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Atau puji-pujian yang sia-sia. Ya, luar biasa ya. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap apa? Yang keras, menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan apa? Egois. Ya. Terus tetapi kepentingan orang lain juga. Sebagai ayat yang terakhir Yakobus 4 ayat 10. Yang keras. 2, 3. Rendahkanlah. Oh belum. Coba Fit tolong dibaca Fit. Yakobus 4 ayat 10. Nah ini yang saya katakan tadi. Ya, kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya, maka Dia akan meninggikan kamu. Yakobus 4 ayat 10. Yakobus 4 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Amin. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Saudaraku, saya ini tuwuk, saudara, direndahkan. Ya, macam-macam saudaraku. Ya, biarinlah. Ya kalau saya salah ya sudah saya minta maaf. Tapi kalau sudah gitu ya sudah, tidak ada masalah. Tapi saya lihat saudaraku, apa yang dikatakan luar biasa oleh Tuhan. Sebab itu mulai hari ini loh kita belajar menyerahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Karena saudara dikuduskan oleh Kristus. Saudara tidak bisa sempurna. Ya. Lalu berubahlah akal budimu menurut pembaruan ya, dan dikerjakan oleh Roh Kudus. Maka saudara akan bertumbuh menjadi orang yang wisdom, orang yang bijaksana. Sehingga ya, seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dia adalah Allah. Yesus adalah Allah. Tidak menganggap kesetaraannya untuk dipertahankan. Bayangkan. Dia merendahkan diri. Datang ke dalam dunia, menjadi sama dengan manusia. Bahkan menjadi sama manusia. Sampai dia menjadi hamba, taat sampai mati di atas kayu salib. Sebab itu suatu kali kelak, setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan. Betul? Nah kalau kita ini ikut Tuhan, kita merendahkan diri, dikasih nasihat, ditegur. Ya, kita mau belajar. Dari apa yang Tuhan katakan, kita menjadi rendah hati. Maka Tuhan sendiri akan meninggikan hidup kita. Amin. Nah, satu quote yang terakhir. Saya nggak tahu ini, siapa yang nulis. Tapi sangat bagus sekali. Ya. Nilai kita tidak ditentukan oleh pencapaian kita. Halo. Saudara jadi pengusaha besar boleh. Tapi itu tidak menentukan nilai hidup orang percaya. Enggak. Tetapi oleh karakter dan kerendahan hati yang kita miliki. Ternyata nilai kita ini ditentukan oleh karakter kita. Ya. Dan apa yang kerendahan hati yang kita miliki. Nanti Tuhan itu ya dengan sendirinya nilai saudara akan ditinggikan oleh Tuhan. Saya panggil hamba Tuhan, pemain musik untuk maju ke depan. Bapak Ibu yang kasih, saya akhiri ya dengan ilustrasi ini, lama ilustrasi ini, tapi mungkin saudara belum mendengar. Peci, ya peci, siapa tahu peci? Tahu ya peci ya? Halo, dibuat dari apa itu saudara? Dari bludru, ya Pak ya? Tolong dijawab, peci dibuat dari apa? Bludru. Bludru dibeli sama tukang jahit, dipotong-potong, dibuat peci, dijual. Iya Pak ya? Lalu yang beli kan banyak orang. Iya Pak ya saudaraku? Ya. Nah, salah satu peci ini dibeli. Siapa yang beli?
Pak Presiden Jokowi. Dipakai sama Presiden. Dulunya bludru tidak ada harganya, paling piro sih saudara? Jawab, taruhlah 200.000 ya, Fit ya. 100 coba. Loh, peci 100. Ya, ini digaya mbak awak dewe, ya tetep. Gak ada nilainya ya 100, tapi Pak Jokowi pakai itu ya 100 Fit. Tapi nilainya apa? Ada lebih tinggi enggak? Halo? Rungokno iki. Alkitab ngomong. Bukan kamu yang memilih aku. Aku Yesus yang memilih kamu. Saudara dibuang saudaraku. Peci itu diambil satu sama Yesus. Dipakai. Peci itu memiliki nilai yang tinggi. Ya Pak ya. Saudara akan dipakai Tuhan. Di mana saudara berada. Dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pergaulan. Kadang-kadang tidak sadar aku ini sopo. Gak bisa gitu. Kalau Pak Joko yang pakai, oh beda. Ya Pak, itu kan PC Pak, aku menungso ya Pak. Tahu enggak, sadar enggak? PC itu benda mati Pak. Loh iya. Saya tak kasih tahu saudara, kita ini sebetulnya sudah mati saudara. Efesus 1 ayat 1, Efesus 2 ayat 1 atau Efesus 1 ayat 1 dan seterusnya. Kita tidak layak, kita dimurkai, kita sudah mati di hadapan Tuhan. Luar biasa. Ya. Semua manusia sudah berdosa. Kabeh. Saya demikian juga. Cuma saudara dipilih. Bapak Anola, masih kon welek gak karuan, peduli aku. Ayo, tak pilih kon. Nek dipilih, gak dibuat. Diperbaharui. Roh Kudus. Tapi saudara kerjasama, hidupmu bukan milikmu sendiri. Kristus yang menjadi milik, Kristus yang memiliki engkau. Jadi saudara belajar. Kok dingenek, no dingenek, tetap baik. Maka tadi pujian satu kali Yesus tetap Yesus. Nanti dipakai. Jeret. Waduh. Andai kata peci ku dikek nomik David itu, waduh kayak turu 10 dino antara ini ya. Ya Fit ya? Wah, wis di, waduh. Wih, apa nih tanda tangan nih Fit ya? Oh, kita punya tanda tangan. Siapa tanda tangan? Roh Kudus. Gitu loh. Roh Kudus yang di dalam kita ini saudara. Itu meterai buat kita. Iya. Saudara sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Gak iso diudah-udah mana. Tapi bagaimana kita memandang nilai kita. Kalau nilai kita, cara memandang dengan cara Allah memandang sesuai firman Tuhan. Percayalah, saudara akan naik dan tidak turun. Akan menjadi kepala bukan ekor. Tepuk tangan banyak buat Tuhan.